Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin perkenalkan diri, saya Serina. Izin cerita sedikit ya Ustadz. Namanya rumah tangga kan pasti ada aja ya ujiannya. Saya diuji pejuang garis 2. Menikah tahun ini udah 3 tahun. Menjadi pejuang garis 2 ini membuat saya menutup diri. Yang awalnya saya tuh aktif, banyak kegiatan, banyak aktivitas gitu. Sekarang membuat saya lebih nyaman di rumah, membuat saya nyaman di kamar gitu. Saya nggak mau ketemu banyak orang gitu. Dan membuat emosi saya itu tidak stabil. Saya menjadi emosional. Saya jadi kayak sensitif banget gitu, gampang marah gitu. Jadi menjadi pejuang garis 2 ini membuat diri saya tuh semakin jauh gitu dari lingkungan gitu. Dan saya juga kadang sempat ingin kayak, ya Allah kenapa sih gitu saya dikasih ujian seperti ini gitu. Sedangkan teman saya sebulan nikah langsung dikasih gitu. Sedangkan saya kenapa harus menanti selama ini? Emang saya mungkin memang baru 3 tahun gitu. Teman-teman mungkin di luaran sana banyak yang lebih lama dari saya. Cuma kan namanya mental, namanya manusia kan berbeda Ustadz. Saya ini mental saya lemah gitu. Banyak banget perkataan dari tetangga, terus juga mungkin teman-teman, kadang juga mungkin keluarga yang membuat saya tuh udahlah di rumah aja daripada nanti sakit hati gitu di luar. Jadi ya saya kadang membuat saya kayak iman saya tuh turun gitu. Sebenarnya saya selalu dapat support Ustadz dari keluarga, dari suami gitu, dari orang tua juga. Ya cuma kan ya perkataan manusia kan kita nggak bisa mengontrol, tidak bisa kita juga tidak bisa menduga. Kayak saya ke warung tiba-tiba ditanya, udah isi belum, udah hamil belum, mani bager ya. Kadang saya sampai dibandingkan gitu Ustadz. Saya yang paling saya bikin saya sakit hati itu adalah ketika lebaran tahun kemarin. Lebaran tahun kemarin tuh baru banget baru banget selesai sholat Id, keluar dari masjid, langsung ada ya salam-salaman seperti biasa. Langsung ada ibu, udah isi belum? Kalah, si ini udah isi keduluan, padahal kan nikahnya duluanan kamu. Kan padahal di situ kan momen memaafkan, tapi kenapa kok timbul pertanyaan seperti itu gitu. Jadi membuat saya tuh kayak tidak ikhlas menerima ujian ini gitu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang emang di luar kendali kita gitu. Saya selalu lebih ikhlas gitu menerima ujian ini gitu. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami persilakan dijawab Ustaz. Bunda, satu nasihat AA buat semua pejuang garis 2, sabar ya. Anak itu titipan dari Allah. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Tidak ada yang harus dipercepat, tidak juga diperlambat. Tapi yang pasti Allah akan hadirkan di waktu yang paling tepat. Betul? Maka sekarang ikhtiar lagi, usaha lagi. Gak apa-apa. Bahagianya rumah tangga bukan tentang punya anak atau tidak punya anak. Betul? Bahagianya rumah tangga saat rumah tangga jadi jalan mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka teteh harus kuat. Mulai hari ini jangan terlalu banyak mendengarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Betul? Teteh sayang boleh kok ngeblok orang yang komennya bikin gak enak. Boleh gak? Boleh. Teteh boleh kok menjaga jarak sama orang yang kalau bicara nyakitin hati. Boleh tidak? Ayo, terlalu berharga hati kita untuk diisi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti. Betul? Termasuk mohon maaf untuk semua pemirsa, jangan sering bertanya pada sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Seperti pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak. Itu yang tahu siapa? Allah. Maka teteh tenang saja. Semua akan ada kebaikannya. Dan kita juga tidak bisa membungkam mulut semua orang. Betul? Kenapa Allah ciptakan tangan kita dua? Kenapa gak banyak tangannya? Karena tangan ini bukan untuk menutup mulut orang yang bicara tentang kita. Tapi tangan ini dua untuk apa? Menengadah kepada Allah. Berdoa jika hati kita pernah merasakan luka. Tugas kita hanya angkat tangan. Setelah itu biarlah Allah yang turun tangan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Amin. Amin Ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kok nikahnya duluan kamu tapi kamu belum isi gitu kan? Nah hati saya nih sakit banget perkataannya tadi gitu. Saya masuk kamar saya nangis gitu. Bahkan sempat terpikir untuk, jadi ketika tadi sudah curhat sama Ahilman, hati saya menjadi lebih ikhlas, lebih sabar, jadi kayak lebih yakin kepada Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiara, biasa dipanggil Yara. Izinkan saya untuk menceritakan kisah rumah tangga saya. Saat ini saya dan mantan suami sudah proses sidang perceraian. Saya sudah menjalani rumah tangga selama 4 tahun. Saya dan mantan suami sudah berpisah sejak 14 September 2024 yang lalu. Awalnya sih menikah itu baik-baik ya Pak Ustadz pastinya. Tapi di tahun pertama itu, tahun kedua, tahun ketiga sampai yang terakhir itu ada aja ujiannya. Terakhir di tahun keempat pernikahan, tepat di ulang tahun pernikahan, suami saya qadarullah berselingkuh Pak Ustadz. Sejujurnya saya sebenarnya trauma datang ke kota ini lagi karena kebetulan mantan suami saya rumahnya 5 menit dari masjid ini. Kebetulan saya juga sering ke masjid ini Pak Ustadz, bersama beliau, kajian, ajak anak-anak sholat di sini. Makanya masuk ke masjid ini lagi tuh Kak. Awalnya saya nggak tahu kalau dia itu berselingkuh. Dia itu karena memang sebelumnya kita ada konflik sepele aja Pak Ustadz, cuma karena nggak jadi olahraga. Udah janjian tapi dia akhirnya memutuskan untuk pergi bersama rekan-rekan kerjanya. Nah ya udah, saya ngambek-ngambek biasa Pak Ustadz, cewek namanya juga ya Pak Ustadz. Terus akhirnya saya tungguin, kebetulan saya juga bekerja Pak Ustadz. Saya bekerja pulang tepat waktu, mantan suami saya itu pulang jam 4 pagi. Nah terus setelah dari situ dia nggak pulang Pak Ustadz selama 2 minggu. Nggak pulang selama 2 minggu. Pulang-pulang tiba-tiba pas banget abis antar anak saya sekolah,
Itu dia langsung bilang, gue mau pisah aja sama lu. Terus saya tanya baik-baik Pak Ustadz, maksudnya apa atau gimana? Karena sebelumnya saya udah feeling, jangan-jangan ada wanita lain. Awalnya nggak ngaku Pak Ustadz, sampai akhirnya saya menemukan bukti nota dia pergi karaoke bersama teman-temannya, dan qadarullah ternyata benar dia berselingkuh dengan LC karaoke Pak Ustadz. Akhirnya seiring berjalannya waktu, walaupun saya merasa sudah dimaki-maki setiap hari, dan pernah dia itu setiap hari bekerja berangkat jam 7 pagi Pak Ustadz, tapi pulangnya itu jam 3 dan jam 4 pagi. Kalau saya telepon, dia selalu marah-marah dan maki-maki tentunya, sampai mengancam nggak mau pulang. Padahal pada saat itu anak-anaknya sedang sakit, tapi ya udah kayak nggak peduli gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya sampai saya ada di titik terendah, itu iman saya goyah Pak Ustadz. Sampai saya waktu itu berpikir untuk mencoba mengakhiri hidup Pak Ustadz. Sampai akhirnya qadarullah jalan terakhir, ya udah saya mengiyakan dia untuk ya udah pisah. Karena saya udah gimana Pak Ustadz, udah capek dengan perkataan-perkataannya, terutama dua sikap yang terakhir yang sampai akhirnya saya memutuskan, oh ya udah deh kalau maunya pisah. Itu yang pertama, dia menyuruh saya mencari laki-laki lain untuk melakukan hubungan. Sampai saya bilang, itu dosa, masa saya harus melakukan apa yang kamu lakukan? Terus dia cuma bilang bodo amat. Yang satu lagi terakhir, dia lebih memilih bersikap di depan anak-anak. Itu dia chattingan atau berkomunikasi dengan dengan wanita selingkuhannya itu Pak Ustadz. Sampai anak saya kan waktu itu usianya baru mau 1 tahun dan masih berjalan merangkak. Itu minta gendong ayahnya, tapi ayahnya gak peduli karena dia tetap ketawa-ketawa sambil chattingan. Saya cuma liatin dari jauh, terus anak saya jatuh dari kasur ke lantai. Ya udah, bapaknya tetap itu Pak Ustadz asik komunikasi dengan wanita itu. Kalau saya pikirnya kalau cuman saya yang disakitin, saya nggak apa-apa Pak Ustadz. Tapi kalau sampai dia melukai hati anak-anak saya, itu saya udah nggak bisa terima. Karena saya mengandungnya 9 bulan, ya kan Pak Ustadz, melahirkannya bertaruh nyawa. Jadi saya nggak mau kalau anak-anak saya tuh mentalnya dirusak sama bapaknya sendiri gitu loh Pak Ustadz. Pertanyaan saya cuma ini Pak Ustadz, waktu mantan suami saya itu nyuruh saya berhubungan badan dengan orang lain, dalam sisi agama hal tersebut itu bagaimana Pak Ustadz? Dan apakah sehina itu saya sebagai perempuan sehingga mantan suami saya pada saat itu rela menyerahkan saya kepada orang lain? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Bunda, suami istri itu adalah satu kesatuan yang harus saling menjaga. Suami itu pemimpin keluarga, maka dia harus menjadi pemimpin yang mengarahkan kemana bahtera rumah tangga itu akan dibawa. Suami itu qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
perempuan itu adalah sosok yang tentu hadirnya menjadi seorang istri yang kemudian istri itu membersamai suami dalam kebaikan. Maka kalau ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan di rumah tangga agar kemudian Allah jaga rumah tangga itu dalam kebaikan? Satu kata kuncinya, mendekat kepada Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Rumah tangga itu ibaratnya segitiga. Sudut kanannya suami, sudut kirinya istri, di tengahnya Allah. Kalau suami mendekat ke Allah, istri mendekat ke Allah, maka nanti Allah satukan hati mereka untuk bisa mendapatkan kebaikan. Yang jadi salah, kalau suami dan istri punya ego masing-masing, tapi baliknya enggak ke Allah. Baliknya ke ego masing-masing, nafsu yang dia hadirkan. Maka tadi kalau suami teteh minta teteh berhubungan dengan laki-laki lain, jelas itu zolim. Harusnya laki-laki itu melindungi perempuan, betul atau tidak? Suami itu harus melindungi istrinya, menjaga istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya. Jangan sampai perpisahanmu yang jadi korban adalah anaknya. Anak harus tetap punya kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam hal ini teteh adalah ayahnya. Walaupun teteh berpisah, tetap sebagai ayah bertanggung jawab terhadap anak. Begitupun sebaliknya, kalau ada yang berpisah, suami dengan istri, dan ibunya kemudian berpisah dengan anaknya, tetap seorang anak harus diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kasih sayang siapa? Ibunya, mamahnya. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan teteh tetap kuat, berjalan ke depan. Yang hancur itu rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Perempuan itu makhluk yang mulia. Kalau engkau tidak pandai memuliakannya, maka Allah akan cabut kemuliaan dalam hidupmu. Karena engkau tidak pandai memuliakannya. Engkau boleh berpisah dengan pasanganmu, tapi engkau jangan pernah berpisah dengan anak-anakmu. Karena engkau masih punya kewajiban untuk membesarkan anak-anakmu dalam kebaikan. Insya Allah. Waktu pertama kali saya tahu suami selingkuhnya itu sama Elsie, itu orang pertama yang saya kasih tahu adalah ibunya. Saya hubungi ibunya, saya kasih tahu, saya kasih kirimin bukti-buktinya. Ibunya cuman ya udah, cuman gitu aja, cuman bilang, kenapa nggak bilang? Nanti kan dinasehatin. Sampai detik ini pun ibunya sama sekali nggak ada kayak yang maafin anak ibu ya, udah melukai hati kamu dan anak-anak, itu nggak ada sama sekali. Jadi ibunya ya malah tetap mendukung anaknya itu sampai sekarang masih berhubungan sama Elsie itu. Nah, jujur memaafkan, saya sudah di posisi memaafkan. Tapi untuk mendoakan dan ikhlas itu masih agak susah. Tapi setelah mendengar penjelasan Ustadz, kayaknya memang iya harus udah di fase mendoakan dan mengikhlaskan. Mungkin ini salah satu takdir yang Allah kasih buat hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk sedikit curhat dan bertanya ya. Saya single parent, sudah ini tahun ke-11. Almarhum meninggal 2014, meninggalkan 6 anak. Waktu itu saya baru lahiran 2 minggu. Dengan banyak hutang dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saya survive karena saya punya ayah dan mama. Ayah waktu itu gak ada terdepan saya. Beliau yang bilang, jangan takut, ada gue sama Allah, dia bilang gitu. Dan saya menjalani hidup selama 6 tahun dengan doa ayah mama itu baik-baik aja. Sampai
ayah dan mama meninggal di hari yang sama. Jadi ayah pagi, mama sore. Waktu itu saya tuh udah gak bisa nangis, 6 tahun waktu masih ada ayah itu berat. Kenapa? Karena mertua saya tuh ini sebenarnya saya nggak mau ya karena ini aib, tapi ada 2 ganjalan berat yang terus menerus ini ya. Latar belakangnya adalah memang saya tidak pernah disetujui sama keluarga mertua ya. Tapi kan sempat pisah juga. Tapi karena kodarnya kami berjodoh, kami diputuskan oleh maut gitu kan. Tapi ketika almarhum meninggal, keluarga almarhum tuh kayak bukan lepas tangan sih. Sebenarnya mereka menawarkan, sini kita bantu tapi anak-anak sama kita. Pernah ada kejadian kan warisan itu ya dipegang sama mereka. Ya kan, mereka sebelumnya merubuhkan rumah kita, rumah saya yang almarhum bangun tanpa izin untuk didirikan 2 kontrakan dengan adali itu untuk anak-anak. Meskipun diberikan ke anak-anak dengan nominal yang ya kalau saya sih terima aja lah gitu loh. Sampai satu ketika dia bilang, kamu jangan ngarepin uang kontrakan karena mau dipakai buat sertifikat. Si ibu bilang itu punya dia. Dan dia bilang saya serakah karena saya tidak memberikan haknya dia di rumah yang saya tempati. Sedangkan rumah yang saya tempati itu sebagian dari harta anak ayah saya gitu kan. Terus ketika kejadian itu terjadi, ketika anak saya minta hak warisnya, terus neneknya ngomong macam-macam, saya memutuskan untuk tidak ke rumah mereka. Nah, tapi saya tidak melarang anak-anak untuk ke rumah neneknya. Sok silakan, itu nenek kalian. Tapi setiap kali mereka ke sana, mereka selalu diracuni. Akhirnya mereka memilih untuk tidak. Nah, kebetulan insya Allah anak saya yang pertama mau menikah. Dan dia kan yang menghadapi neneknya. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu om-omnya. Ini kan adiknya kan laki-laki semua bisa ya jadi wali. Yang saya tanyakan itu pertama, apakah gimana ya hukumnya saya tidak memberitahukan mereka tentang anak-anak pernikahan kakak terutama ya. Sama yang tadi warisan, apakah saya salah kalau saya tidak menanyakan itu gitu. Bunda, satu, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah kembali kepada Allah. Maka hartanya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian oleh Allah diturunkan dalam bentuk hukum waris. Udah ada hitung-hitungannya. Mohon maaf, kembalikan aturan waris sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak pasti punya jatah. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ada aturannya, tergantung jumlahnya nanti. Ya, ada yang setengah, ada yang 1/4, nanti dihitung sesuai dengan hitungannya. Istri dapat, ada yang 1/8, ada yang 1/4. Kalau istri itu punya anak berapa, kalau istri itu tidak punya anak berapa, itu ada hitung-hitungannya. Orang tua juga dapat, saudara juga dapat, hitung-hitungannya. Tapi nanti ada asobahnya, ada sisanya, ada yang termahjub, ada yang terhalangnya. Itu ada aturannya. Maka setiap urusan waris kembalikan kepada hukumnya. Bunda bisa konsultasi dengan Ustadz biar nanti bisa lebih detail. Sudah ya? Di tahun pertama itu sudah ada hitungan. Sudah ketemu? Tapi mereka bilang selama anak-anak masih kecil karena memang anak-anak semua di bawah umur dikuasai. Dikembalikan dulu kepada. Ya, dan saya diharuskan menandatangani surat untuk tidak menuntut sepeser pun, dan saya tanda tangani karena saya percaya Allah tuh nggak tidur. Iya. Ini kan berarti ada sesuatu yang mohon maaf. Ya tentu keliru dari keluarga besar. Dan jangan khawatir urusan waris. Namanya harta panas. Kalau kita megangnya nggak baik-baik, biasanya justru mencelakai kita. Justru menjatuhkan kita. Boleh jadi habis harta tersebut. Bunda yang dapat waris, jangan sombong. Karena harta waris nggak akan bikin kita kaya kalau kita nggak baik mengelolanya. Dan kita yang tidak punya waris juga jangan putus asa.
Karena bukan itu sumber satu-satunya rizki untuk kita. Maka bunda boleh jadi sama Allah dibuka keran rizkinya pada yang lain. Kenapa? Asbabnya, ikhlasnya hati bunda untuk melepas sesuatu yang barangkali belum Allah takdirkan untuk bunda. Tapi ingat, mengingatkannya itu satu kebaikan buat kita. Orang mau berubah atau tidak bukan tugas kita. Maka bunda jangan merasa bahwa aku udah ingetin tapi dia gak berubah. Bukan tugas kita. Dakwah itu ada 3. 1 mengajak, 2 menyampaikan, 3 mempengaruhi, bukan merubah. Orang itu berubah atau tidak tergantung dirinya, dan siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda jangan merasa terbebani setelah bunda mengingatkan walaupun dia tidak ada perubahan. Yang penting bunda ingatkan, sampaikan seperti apa aturannya. Yang kedua, boleh nggak menjaga hati untuk tidak menghubungi kembali karena khawatir ada sakit hati yang kedua kali? Boleh nggak? Kata siapa? Kenapa jadi jawabannya boleh-boleh banget? Jawabannya boleh dengan syarat. Kebolehannya bukan untuk membencinya, tapi untuk menjaga hati. Bunda kabarin, karena bagaimanapun di sana neneknya, di sana ada pamannya, di sana ada keluarga besarnya. Datang gak datang urusan dia. Urusan kita mah ngasih kabar aja. Khawatirnya bunda gak ngasih kabar, mereka nyangka macem-macem sama kita. Kan gak ada salahnya ngundang orang, betul gak? Ada salah gak ngabarin orang? Ya paling dicemooh, alah nikah dari mana bab-bab gitu kan? Udah, jawab. Yang menghina, yang dihina. Siapa yang dapat pahala? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina. Siapa yang punya dosa? Gak ada ruginya dihina sama orang. Rugi itu kalau kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doain terus keluarga besar. Semoga Allah lembutkan hatinya. Kita gak tahu setelah nonton tayangan ini, semoga ada secacah cahaya yang bisa merubah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki sebuah surat yang ditujukan untuk Ustadz Hilman. Saya akan bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum AA. Perkenalkan, saya I. Jadi beliau memang memberikan inisial saja. Ya, tapi I-nya bukan Ica ya Ustadz ya. Kebetulan sama aja. Izin bercerita A. Kami LDM atau bisa disebut long distance marriage. Saya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Sebulan lalu saya dan suami bertengkar karena suami saya masih sering judi online. Setiap gajian selalu bertengkar karena uang selalu habis gak jelas. Sedangkan di rumah banyak sekali kebutuhan seperti diantaranya membiayai hutang. Setiap saya minta jawabannya, katanya selalu habis uangnya. Dan berujung suami saya tidak memberikan uangnya kepada saya. Singkat cerita, suami saya suruh gadai BPKB kendaraan. Tapi saya tidak mau. Disitulah suami saya malah mengancam rumah tangga akan hancur dengan mengatakan, jangan harap saya pulang, jangan harap saya kirim uang, urus semua masing-masing, hancur semua sudah dan jangan telepon saya lagi. Saya diam Ustadz, agar amarah saya reda. Tapi beberapa waktu saya lihat postingan, ternyata suami malah selingkuh dengan mantan kekasih yang dulu. Padahal perempuan itu tahu ada kami. Jadi perempuannya tahu Ustadz ada kami. Rasanya marah, kecewa, hancur, dan sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi Ustadz. Saya cuma bisa nangis dan saya cuma bisa memeluk anak-anak saya.
Dan sudah 1 bulan ini kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Bahkan untuk bertanya tentang anak-anaknya pun tidak ada. Dia juga tidak mengirimkan saya uang. Semua nomor kami diblok, termasuk nomor keluarga saya dan juga keluarga suami. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya menghadapi permasalahan rumah tangga jarak jauh ini? Apakah saya orang tua yang egois? Kami bermasalah, tapi anak-anak ikut merasakan dampaknya. Baik. Bunda. Iya, Rumah tangga itu memang ya selalu ada aja persoalannya, betul? Ya jangankan jauh. Jangankan jarak jauh. Bunda aja yang deket sama suami ada masalah atau tidak? Dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa? Banyak banget. Maka AA selalu bilang, pandanglah semua masalah itu sebagai cara Allah mencintaimu. Betul? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, maka Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Dan ingat, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu kecuali disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Kalau melihat apa yang tadi diceritakan, ini sebab awalnya 1, judi online. Judi, hati-hati, judi itu menghancurkan, betul? Judi itu menjerumuskan, betul? Judi itu membinasakan, betul? Yang habis bukan hanya harta kita, tapi boleh jadi yang hancur adalah keluarga kita. Orang berjudi hilang akalnya. Orang berjudi rusak cara pandangnya. Orang berjudi ada yang konslet dengan cara berpikirnya. Ujungnya apa? Memecahkan masalah, jadi nggak clear, jadi nggak bersih. Yang jadi korban siapa? Anak, istri, rumah tangga, betul? Maka jauhi yang haram. Hati-hati dengan yang haram. Yang haram itu menghancurkan. Allah tidak mungkin melarang sesuatu kecuali di balik itu ada sesuatu yang tidak baik. Dan sebaliknya, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali di balik perintah itu ada kebaikan. Itu cara pandangnya. Jadi memandang syariat itu, kenapa harus ditunaikan? Karena ada kebaikan. Kenapa yang haram ditinggalkan? Pasti ada keburukan. Judi, mabuk, apalagi tadi ditambah selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Menurut AA, Teteh yang tadi bertanya inisial I, tapi bukan Ica, ya kan? Inisial I, kalau ada kesempatan datangi suaminya. Mungkin kita tahu di mana kerjanya. Ketika semua kontak sudah tertutup, datangi, selesaikan. Ajak orang tuanya, ajak orang tua kita. Mohon maaf ya, bagi laki-laki jangan mudah engkau bilang bahwa udah pisah aja, udah cerai aja. Jangan. Sebagaimana engkau mengambil daripada ayah perempuan itu, ketika engkau pun mau mengembalikan, kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada orang tuanya. Kenapa waktu engkau mengambilnya engkau izin sama orang tuanya, tapi engkau ketika pergi meninggalkannya enggak izin sama orang tuanya? Sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Ica, saya ingin menanyakan kepada Ustadz. Saya pernah berada di titik terendah ketika ibu saya meninggal. Kenapa saya merasa seperti kehilangan banget? Karena saya itu dekat sekali dengan beliau. Mama saya almarhumah adalah yang selalu
mengantar saya ketika saya memulai dunia karir di entertainment dari saya kecil sampai usia saya menikah. Jadi ketika meninggal itu walaupun sudah 7 tahun berlalu, tapi saya masih ketika mengingat tuh kayak masih berat gitu Ustadz. Karena saya merasa banyak salah. Memang sering berantem karena kita hubungannya terlalu dekat. Jadi ada sering berbeda pendapat gitu ya Ustadz ya. Terus ketika meninggal pun waktunya tuh jadi kayak terlalu cepat. Karena saya di Jakarta, ibu saya di Cimahi, Bandung. Jadi saya nggak bisa untuk segera pulang pada saat itu ketika mama udah sakit dan mama juga meninggal ketika lagi tidur. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya ketika untuk mengenang ibu saya itu, saya nggak kayak perasaan menyesal saya tuh kok masih ada terus gitu, karena saya merasa sampai almarhumah mama saya masih ada pun saya masih belum bisa maksimal untuk memberi kebahagiaan untuk mama. Bunda, merasakan kesedihan karena ditinggal oleh orang yang dicintai itu sesuatu yang wajar. Tapi ingat, yang tidak wajar adalah ketika kita larut dalam kesedihan. Jawab yang keras. Nabi Muhammad SAW pernah nggak kehilangan orang yang dicintainya? Bunda tahu kisahnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Waktu itu Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Satu, Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan yang kedua, Nabi kehilangan istri pertama yang dicintainya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi sedih. Sedih. Bunda kehilangan ibu yang dicintai. Kembali kepada Allah. Sedih? Pasti sedih. Tapi percayalah, jangan sampai kesedihanmu terhadap apa yang telah Allah ambil kembali darimu menjadikanmu menyalahkan dan membenci takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nangis boleh gak sih kalau kita sedih? Boleh? Innallaha la yu'adzibu bidham'il ain wa bihusnil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena air matanya dan karena kesedihan dalam hatinya. Tidak. Walakinnallah yu'adzibu bilisani. Allah itu gak suka sama orang karena apanya? Lisannya. Lisan yang suka mengumpat takdir Allah. Lisan yang suka membenci takdir Allah. Lisan yang suka menghina takdir Allah. Nauzubillah. Kadang sering keluar dari lisan kita, Allah gak adil. Sering keluar Allah gak ngerti. Sering keluar Allah gak tahu. Padahal saya sayang sama orang tua saya. Kenapa? Shh. Itu yang tidak boleh. Makanya ada sebagian orang tua kita atau guru kita atau ulama kita sering bilang, perempuan gak usah ikut ke kuburan kan? Sebenarnya yang dikhawatirkan, khawatirnya gak bisa jaga apa? Lisan. Khawatirnya gak bisa mengontrol lisannya. Sehingga yang keluar adalah umpatannya. Yang keluar nanti tangisan berlebihannya. Bahkan na'udzubillah, berapa banyak kita melihat orang yang sering menyakiti dirinya karena dia membenci takdir yang Allah berikan kepadanya. Ada yang begitu? Ini yang diharamkan. Ini yang tidak boleh. Maka Mbak Mira belajar ikhlas pelan-pelan. Ibu telah kembali kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu telah berada di tempat di mana tempat ini akan jadi tempat kita juga semuanya. Betul nggak?
Dan kenapa Mbak Mira masih dikasih kesempatan hidup? Sedangkan orang-orang yang sudah kita cintai mungkin ada yang sudah kembali. Dua alasannya. Satu, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kita masih hidup, karena Allah ingin kita bertobat minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kita masih sangat sedikit, sehingga Allah izinkan kita bertemu Ramadan. Allah izinkan kita masih punya umur agar kita bisa menambah amal kita, termasuk mengirimkan amal jariah kita untuk siapa? Orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disesali, jangan ditangisi berlebihan. Kembalikan semua kepada Allah, karena hakikatnya semua milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala.